فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu? Dari Firliana di Situbondo, Jawa Timur. Silakan, Ibu. Ini Ustadz, tentang musik-musik kan selalu mengganggu mengganggu ketenangan orang. Apalagi anak kalau sedang sholat itu, Ustadz. Sedangkan RT di daerah anak ini kan tidak tahu adab-adab begitu, Ustadz. Walaupun anak ini sama kakak sedang sholat begitu, bukan tambah dikecilin, malah tambah dikerasin itu kalau sound system itu. Ini bagaimana, Ustadz? Kalau misalnya anak berdoa ini doanya Nabi Nuh, bila tador itu terus selanjutnya itu bagaimana? Boleh apa enggak, Ustadz? Itu agar diganggu agar berhenti mengganggu gitu. Mungkin ada apalah dari Allah gitu, Ustadz. Baik. Boleh apa enggak, Ustadz? Mohon penjelasan, Ustadz. Syukron, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya ahibati fillah, ini sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat. Ada mereka yang di rumahnya itu pasang sound system besar, sehingga suaranya, mereka nyetel musik, suaranya itu bukan hanya mereka yang dengar, tetangganya dengar, bahkan sampai tempat yang jauh. Padahal kita tahu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yu'dhi jar, jangan menyakiti tetangganya. Kalau suara-suara itu menyakiti tetangganya, maka engkau akan dihisab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bicara musiknya, engkau dihisab sendiri. Ada orang dengarkan musik sendiri, tapi sekarang engkau mendengarkan musik dan mengganggu orang lain. Apalagi kalau sampai mengganggu ibadah orang lain. Baca Quran aja nggak boleh kita lebih keras dari bacaan saudara kita, karena mengganggu. Bagaimana kalau musik? Kadangkala juga ada masyarakat yang mereka, ya mungkin dalam pernikahan, dalam pernikahan disebutkan bahwasanya diperbolehkan nyanyian dengan duf umpamanya, tapi hanya dengan duf. Kemudian tidak dengan suara yang mengganggu lagi. Mereka punya bayi tetangganya, ada yang sedang sholat, ada yang sedang belajar, tapi mereka nggak peduli kadangkala. Anak pernah naik mobil itu, kaca itu sampai geder jemaah. Ya, mungkin mereka belum paham. Mereka mungkin dalam pikiran anak ingin menghibur orang lain. Seharusnya engkau tahu mana hiburan yang diperbolehkan dan mana hiburan yang tidak mengganggu. Terus sikap kita adalah bersabar sebenarnya menghadapi tetangga yang seperti itu. Karena apa? Nabi Nuh alaihissalam, kalau dikatakan berdoanya Nabi Nuh itu mengatakan la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyar. Ya Allah, jangan tinggalkan seorang pun dari orang kafir jalan-jalan hidup di muka bumi ini. Itu buat orang kafir. Dan kemudian Nabi Nuh mendoakan itu setelah berdakwah 950 tahun. Setelah 950 tahun. Sehingga setelah berjuang, berdakwah dengan segala cara, bagaimana Nabi Nuh mengatakan, qala rabbi inni da'udu qaumi lailan wa nahara. Ya Allah, wahai Rabbku, aku berdakwah mengajak kaumku ini siang malam. Qala rabbi inni da'utu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'a illa firara. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni da'awtuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Subhanallah, doanya Nabi Nuh, dakwanya Nabi Nuh ini siang malam dengan segala cara, terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Orang itu kalau diajak, kata Nabi Nuh, mereka itu meletakkan tangannya di telinganya, kemudian menutup kepalanya, benar-benar berpaling dari dakwah. Baru beliau berdoa minta kehancuran buat mereka. Tapi buat tetangga-tetangga kita yang belum mengerti, yang kita juga dakwahnya mungkin belum sampai, maka bersabarlah, doakan kebaikan buat mereka. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Dan mungkin memang ya boleh minta sama tetangga, ngomong,
Mas, saya mau sholat, mohon dikecilin suaranya, sehingga mereka pun akan menghargai. Jadi kita tuh kadang-kadang ngasih taunya ya dengan adab gitu loh. Ada orang-orang yang kalau bicara hukum mungkin mereka malah akan mendebat kita. Anda ingat seorang kawan ketika naik mobil taksi di Madinah itu, supirnya ini lagi menyetel musik. Yang naik ini marah-marah, ittaqillah, musik ini haram, ini itu. Ini orang awam nggak ngerti apa-apa. Dia marah dikatakan gitu, maka dia malah nggak dia matikan suaranya itu. Karena dia semakin menantang gitu. Tapi suatu hari ada kawan, masya Allah, naik taksi sama supirnya nyetel musik. Dia tanya, ada nggak Idaatul Quranil Karim, radio Quran? Kata, oh ada, kata dia. Diganti coba. Jadi kita perlu dengan adab dan etika, dan kita berbicara dengan manusia itu ya sesuai dengan akal mereka, sehingga mereka dapat memahami apa yang kita inginkan. Barakallahu fiik.